Dan juga gini, renewable energy ini untuk beberapa emiten itu dia dapat namanya itu power purchase agreement. Jadi itu power purchase agreement tuh dia agreement untuk supply energi listriknya dari renewable energy itu ke PLN. ya. Gitu. Jadi itu bakalan ngasih emiten ini cash flow yang lebih stabil lah. Karena udah dikontrak duluan gitu Yes. ya dia. Oke, berarti komoditi, energinya bahkan tadi agak lebih Renewable spesifik lagi energy. ke renewable energy. Renewable Nah, energy. tinggal dilihat aja tuh teman-teman ya, ada saham atau emiten-emiten apa di sektor-sektor itu yang memang sepertinya cocok untuk bisa dijadikan target investasi. Mungkin kalau nyebut atau gini deh, nyebut 1-2 saham aja boleh nggak Mas Todo? Dari komoditi apa tadi top of mind-nya? Untuk ini ya, untuk CPO investasi. ya. CPO ya betul. CPO itu aku suka dengan LSIP sama TLDN. LSIP sama Ya, TLDN. TLDN. Kalau untuk yang renewable energy, favoritku itu PGO sama Adro. Oke, tadi kan udah banking, komoditi, energi. Sekarang mau nanya saham-saham, mungkin kalau kita bisa bilang Konglo ya. Konglo yang kemarin jadi perhatian MSCI, bahkan juga bursa, ada HSC di sana dan lain-lain. Ada 2 saham, Brand dan juga DSSA. Mungkin sebelum kedua saham itu, Konglo. Nah, view-nya apa sih sebetulnya, Mas Todo sekarang ini untuk 2 saham ini atau saham konglomerat secara keseluruhan? Kalau untuk saham Konglo itu, kalau aku ngeliatnya begini ya, aku sendiri sebenarnya jarang invest di saham Konglo. Bahkan bisa dibilang ya hampir nggak pernah. Tapi aku bisa lihat gini, Konglo itu setiap Konglo, ya itu kan grupnya kan banyak tuh. Nah itu punya karakteristik masing-masing. Gitu, kayak contoh Pak PP, itu tipenya yang suka akuisisi. Tipe yang suka akuisisi. Kalau untuk Pak Happy Hapsoro, itu yang aku tahu, dia suka dengan reg issue. Kalau untuk Pak Boy Thohir, aku juga suka mantengin Konglo Pak Boy Thohir. Itu sukanya buyback dividen. Jadi setiap Konglo itu karakteristiknya beda-beda. Gitu. Oke, jadi tinggal kita lihat lagi kita nyamannya sama yang mana ya. Kita lihat Konglo ini karakteristiknya tuh dia lebih kemana. Dan kita juga lihat biasanya gini, kalau Konglo ini identiknya itu corporate action ya. Nah itu kita mesti perhatiin tuh si emiten ini dia corporate actionnya yang mana nih, yang reg issue kah, yang akuisisi kah, atau buyback kah? Karena kalau Konglo itu story-nya pasti nggak jauh-jauh dari reg issue. Corporate action. Gitu, termasuk reg issue salah satunya. Gitu. Jadi kita mesti lihat karakteristiknya seperti apa gitu. Jadi ini jadi akhirnya menjawab secara general begitu ya, meskipun tadi saya agak selipin 2 saham tadi. Ada nggak yang bisa dilihat kalau 2 saham tadi lah, misalkan ada Brand dan DSSA, atau mungkin ya udah itu aja, stop di situ aja, nanti gali sendiri. Kalau untuk brand itu sebenarnya secara prospek bisnis bagus ya, karena kan dia ngembangin ini kan panas bumi kan. Dan itu masih dikembangin terus. Kemarin dia ada akuisisi aset panas bumi beberapa tahun yang lalu, seingatku gitu. Nah, tapi kan brand ini isunya bukan di fundamental. Brand ini kan di likuiditas kan. Dia lebih ke likuiditas, sampai kemarin dia masuk high shareholding concentration, HSC kan. Gitu. Jadi kalau untuk brand ini, kalau untuk yang memang tidak nyaman dengan likuiditas yang kecil, mending ya dijauhin. Gitu. Aku sih sebenarnya kayak gitu aja, lebih ke kayak gitu. Apalagi ya pihak Bursa Efek sudah memberikan begitu ya informasinya soal hal itu. Jadi lumayan bisa jadi patokan juga tuh buat kita ya, mana sih yang likuiditasnya kayaknya bisa bikin nyaman atau enggak nyaman. Karena kalau likuiditasnya kecil, mungkin kalau nanti kita mau jual atau apa gitu ya, jadi agak repot juga tuh ya. Dan gini, brand ini kan dia secara, ini kalau kita lihat fundamental, sebenarnya dia mahal banget kan. PI-nya sampai ratusan gitu. Artinya kita nggak bisa lihat secara fundamental. Artinya kita mesti lihat itu secara flow, mungkin secara teknikal. Betul. Artinya lebih ke arah trading cocoknya. Nah tapi kalau trading dengan likuiditas yang kecil, itu kan juga jadinya susah keluar. Susah masuk, susah keluar juga gitu kan. Gitu. Jadi memang yang benar-benar mau aja, ya mau aja gitu ya. Ini cuma sekedar saran gitu ya. Nah kalau tadi kan saya nyinggung juga soal MSCI sendiri. Kalau MSCI gimana Mas Todo? Ini ngelihatnya di bulan Mei ini akan ada keputusan apa dari mereka? Juni kan, ditunda kan ke Juni ya. Oh iya, di Juni. Di Juni. Nah kalau untuk MSCI di bulan Juni nanti mereka kan pasti kan review dan rebalancing kan. Betul. Review, rebalancing. Nah mereka itu pasti kan udah ngelihat tuh data yang di atas 1% kepemilikan, ya kan, ownership di atas 1%. Nah, kemudian free itu float nanti juga ya. akan dilihat lagi tuh, dievaluasi lagi free float-nya. Free float-nya dilihat lagi gitu kan. Ini mana nih yang beneran free float, mana yang bukan. Dihitung lagi tuh foreign inclusion factor, FIF-nya dihitung lagi sama dia. Nah, mana nih yang beneran free float, mana yang bukan.
Nah, kan untuk yang bukan free float itu kan perusahaan atau ini direksi atau yang petinggi-petingginya kalau dia punya saham kan. Itu yang aku tahu bukan free float. Ditambah juga saham treasury. Kalau dia buyback itu hitungannya bukan free float. Nah, jadi nanti MSCI akan ngitung lagi tuh. Ngitung lagi mana yang free float, mana yang bukan. Nah, artinya kan yang nanti yang bukan beneran free float itu akan dikurangin dong. Artinya apa? Weightingnya, bobotnya itu akan berkurang. Dan itu sebenarnya termasuk juga nanti emiten banking. Oke. Gitu. Makanya tadi aku bilang di awal ya, MSCI ini dia nunda review dan rebalancing ya. Dan itu bukan cuma nimbulin ketidakpastian, tapi itu juga bisa ngebuat nanti ketika dia setelah dia nanti review rebalancing itu bisa ngebuat asing itu bisa outflow. Karena masih harus dievaluasi ulang nih, mana yang beneran free float, mana yang bukan. Oke, Gitu. jadi makanya investor apalagi foreign sama-sama ngelihat nih gimana nih begitu nanti dedang gitu ya atau sudah diputuskan, ya kita harus bersiap menghadapi potensi outflow begitu ya yang memang bisa jadi cukup besar begitu ya, tidak hanya dalam jumlah kecil. Oke, itu menjadi perhatian pasar juga bagaimana kemudian nanti keputusan MSCI. Kalau saya bergeser sedikit akhirnya, tadi kan serius banget ya kita ya. Saya justru mau nanya nih gaya investasinya Mas Todo sebetulnya. Seperti apa sih Mas? Trader kah, scalper kah, atau investor kah, atau seperti apa? Aku full di investing. Jadi aku pakai fundamental analysis. Gitu, almost all the time. Jadi lebih ke strateginya pakai fundamental analysis. Ya, aku ngeliat saham itu dari segi bisnisnya. Aku lihat kinerjanya gimana ya. Dari segi keuangan gimana, tapi aku juga bukan hanya ngelihat itu aja, bukan hanya ngelihat dari fundamental keuangan gitu ya, itu terlalu kaku. Aku juga ngelihat story, aksi korporasinya seperti apa, gitu. Jadi aku ngelihat satu perusahaan itu secara keuangan plus juga story-nya. Jadi prospeknya gimana nih, dia ke depannya mau aksi korporasi apa nih? Ya, apakah nanti dia mau bagi dividen, pengembangan bisnisnya gimana, dia ngelakuin buyback nggak gitu. Karena gini, kita sebagai investor yang pasif, kan kita nggak punya power untuk ngendaliin perusahaan kan. Yang kita bisa harapin apa? Shareholder return. Nah, itu kan didapat dari aksi korporasi kan. Jadi percuma kalau kita punya saham perusahaan bagus, fundamental bagus, tapi aksi korporasinya minim, itu juga nggak menarik. Gitu. Jadi aku ngeliat juga dari segi kualitatif analisis. Buyback, aksi korporasi, pengembangan bisnis, story ke depannya, prospek ke depannya gimana, sama industrinya juga aku lihat. Jadi gitu. akhirnya komplit begitu yang lihatnya dari satu saham ini, kinerjanya. Kalau kinerja dilihat lagi story-nya seperti apa, dilihat lagi competition-nya Nah, tapi aku lebih condong itu ke dividend investing ya. Dividend investing-nya lebih spesifik awalnya lagi ya. Sebenarnya dulu awalnya sempat value investing, tapi aku ngeliat kayaknya dari value investing ini bisa ku kembangin, ku develop dikit jadi dividend investing gitu loh.